Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semendah Kediri. Islami, cerdas, kompetitif, dan unggul. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi COVID-19 ini kita semuanya senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Sebelum kita membahas tentang bersuci, saya akan memberikan motivasi dahulu. Bagaimana dengan lingkungan sekitar kita? Apakah lingkungan kita sudah bersih, sudah nyaman? Apakah kalian sudah membuang sampah pada tempatnya? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Betapa nyamannya jika di lingkungan kita sekitar bersih dan indah. Bayangkan jika lingkungan kita banyak sampah dan got-got yang di jalan yang berbau menyengat, sehingga tidak nyaman kan? Nah, ini negara Jepang anak-anak. Coba kita simak bersama video berikut ini. Kita saksikan bersama dahulu video negara Jepang, bagaimana kondisinya saat terjadi banjir. Nah, bagaimana anak-anak dengan video tersebut? Luar biasa kan? Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam, orang Muslim bisa mencontoh negara Jepang. Warga negara Jepang selalu sadar akan kebersihan. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana di daerah kita, ya, di Indonesia. Apakah warga negara Indonesia itu sudah ada yang sadar dengan kebersihan? Kita saksikan bersama. Awalnya kita itu merasa prihatin dengan keadaan sungai aliran Tanjung Kiri ini. Itu banyak sampah yang menumpuk dan terlihat kumuh, tidak enak dipandang mata. Nah, kami punya pemikiran gimana toh kita caranya untuk memajukan ekonomi masyarakat kita.
Tanjung Kiri sebelah selatan itu kita ingin mengadakan pemancingan. Jadi pengelolanya nanti ibu-ibu dan pemasarannya juga ibu-ibu PKK. Jadi nanti ada pemancingan, ada pengolahan makanannya yang dari ikan, seperti itu. Keadaan selokan sebelum ada budidaya ikan ini sangat kotor karena sungai Tanjungan ini dari atas itu banyak sampah yang masuk ke sini. Dari masyarakat sudah lumayan banyak, ada dari PAUD, dari SD-SD, terus instansi-instansi juga banyak yang kesini, berkunjung ke sini. Tanggapan mereka bagus, mendorong untuk mereka juga keinginan seperti ini gitu loh Mas. Bagaimana anak-anak? Luar biasa kan? Ternyata warga negara Indonesia sekarang ini sudah mulai sadar akan kebersihan. Nah, itu hasil dari upaya masyarakat membersihkan kampungnya sehingga kampung tersebut menjadi bersih, indah, dan bahkan sekarang menjadi kampung wisata dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Demikian anak-anak motivasi dari saya. Kita semuanya senantiasa sadar akan kebersihan. Yuk kita belajar hidup bersih, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah kita dan lingkungan kita sendiri. Kita jaga kebersihannya. Oke, sekarang kita masuk di materi anak-anak. Kita akan membahas tentang toharoh, yaitu tentang bersuci. Toharoh maknanya adalah bersuci dari hadas dan najis. Bagaimana pengertian hadas dan najis? Hadas adalah keadaan seseorang hingga menyebabkan terhalangnya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, orang yang berhadas sehingga tidak diperbolehkan untuk beribadah. Contoh ibadah sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian najis. Pengertian najis. Najis adalah kotoran yang mengenai badan atau tempat menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Nah, orang yang terkena najis itu juga tidak dibolehkan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Seperti tadi, sholat, gitu ya. Kemudian masuk di tempat ibadah, masjid, itu juga tidak diperbolehkan. Sekarang hadas dibagi menjadi dua, ya. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu apa saja? Di antaranya adalah haid, nifas, wilada, mimpi basah, istihadah, hubungan suami istri, orang yang mati, kemudian orang mu'alaf, ya. Sekarang saya jelaskan satu persatu. Haid itu adalah tidaknya perempuan yang haid itu biasanya pada umur 9 tahun, ya. Umumnya 9 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang usia 13 tahun, ya. Itu darah kotor. Jadi anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu khawatir jika mengalami datang bulan atau haid, karena itu adalah darah kotor yang harus dikeluarkan. Nah, saat mengalami haid, maka kalian tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, masuk di masjid, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Kemudian nifas. Nifas adalah
yang dikeluarkan setelah seorang ibu melahirkan, ya. Nah, darah nifas ini paling lama itu 60 hari. Tapi pada umumnya biasanya perempuan yang mengalami nifas itu pada umumnya sampai 40 hari. Tetapi bisa sampai 60 hari. Kalau haid itu biasanya umumnya itu sampai 7 hari, 8 hari. Itu ya. Tetapi juga ada yang mengalami haid itu sampai 10 hari bahkan sampai 15 hari. Kalau sampai melebihi 15 hari itu namanya istihadah. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian mimpi basah, ya. Bagaimana dengan mimpi basah? Apa itu mimpi basah? Nah, ini penting anak-anak, baik anak perempuan, anak laki-laki pahami ini, ya. Mimpi basah itu hanya terjadi pada anak laki-laki, ya. Anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah itu tandanya anak laki-laki tersebut sudah mulai balik. Jadi mimpi basah itu di dalam mimpinya dia mengalami sesuatu kenikmatan, ya, nafsunya muncul pada saat mimpi sehingga laki-laki atau anak tersebut mengalami mimpi basah, mengeluarkan sebuah cairan, gitu ya. Nah, sekarang istihadah. Apa istihadah itu? Istihadah adalah darah penyakit. Kalau haid itu tadi kan darah kotor. Kalau istihadah adalah darah penyakit. Jadi terjadinya istihadah itu bila haid itu lebih dari 15 hari. Kalau sudah lebih 15 hari itu namanya darah istihadah. Nah, apakah boleh beribadah? Nah, orang yang mengalami istihadah ini diwajibkan untuk beribadah, ya. Jadi orang yang istihadah itu tetap melakukan ibadah. Nah, tapi bagaimana caranya? Insya Allah materi selanjutnya nanti akan saya jelaskan, gitu ya. Nah, bagi orang yang mengalami istihadah ini tetap melakukan ibadah sholat. Nah, sebelum sholat, nah darah haid atau nifas itu dibersihkan dahulu, gitu ya. Kemudian hubungan suami istri yang sah, gitu ya. Jadi hubungan suami istri ini yang sah, yang tidak sah itu tidak diperbolehkan. Kemudian orang mati, ya, orang mati itu juga dalam keadaan hadas besar. Kemudian orang mu'alaf ini juga begitu, dalam keadaan hadas besar. Maka dia wajib untuk mandi besar. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian hadas kecil. Hadas kecil diantaranya adalah contohnya kentut, tidur, hilang akal. Nah, hilang akal ini anak-anak bisa tidur, ya. Orang yang tidak sadar atau orang yang pingsan, ya. Kemudian orang gila, ya. Jadi hilang akalnya. Tuh. Kemudian mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur, ya. Kemudian sesuatu yang dikeluarkan. Dan dubur itu ya BAB, buang air besar, buang air kecil. Nah, orang tersebut berarti dalam keadaan hadas kecil. Nah, cara mensucikannya cukup dengan berwudu saja. Kalau hadas besar, ya, kalau hadas besar, cara mensucikannya harus dengan cara mandi besar. Nanti bagaimana cara mandi besar dan cara menghilangkan hadas kecil yaitu wudu nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam najis, ya. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah air kencing. Mohon maaf, ini keliru. Air kencing anak laki-laki
yang masih berusia 2 tahun, anak laki-laki yang masih belum usia 1 tahun, mohon maaf ya. Air kencing anak laki-laki yang belum usia 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI. Jadi ini adalah najisnya anak laki-laki ya, yang belum usia 2 tahun ya, kemudian belum makan apa-apa kecuali ASI ya. Ini najisnya adalah najis ringan. Nah, cara mensucikannya cukup dibersihkan air kencingnya, kemudian dipercikkan airnya, kemudian dilap. Ya, begitu saja cara menghilangkan najisnya. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara najis mukhaffafa. Yang kedua, najis mutawasitoh, najis sedang. Contohnya darah, nanah, kotoran manusia atau hewan, air kencing, air got, dan lain-lain. Nah, ini najis ringan. Ini adalah najis sedang. Ya, najis sedang. Contoh, ketika mau sholat, tiba-tiba di baju kita ada darah. Ini ya, ini cukup dihilangkan saja najisnya. Ya, najisnya cukup dihilangkan saja dan tidak perlu melakukan wudhu kembali, cukup dibersihkan saja. Ya. Kemudian najis mughaladoh, yaitu najis berat. Ya. Contohnya anjing dan babi. Nah, kotoran atau liur anjing dan babi ini najis berat. Ya. Dan cara mensucikannya itu disiram dengan air 7 kali, salah satunya harus dicampur dengan debu. Nah, insya Allah nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mensucikannya najis mughaladoh di materi selanjutnya. Ya. Kemudian najis, ya, najis itu juga dibagi menjadi 2. Jenisnya ada 2. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang nampak atau terlihat. Jadi jelas ya, najisnya itu terlihat. Tetapi sebaliknya, najis hukmiyah yaitu najis yang tidak nampak ya, tetapi diyakini ya, ini bahwa di tempat tersebut terdapat najis ya. Contoh begini, air kencing yang sudah kering ya, dan tidak terlihat air kencingnya, dan diyakini bahwa adanya najis tersebut. Jadi kalau ainiyah itu najisnya terlihat dengan jelas, kalau hukmiyah najisnya tidak terlihat. Nah, sekarang bagaimana cara mensucikan? Cara mensucikan hadas dan najis. Cara mensucikan hadas besar yaitu dengan cara mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Nah, jika tidak ada air itu diperbolehkan melakukan tayamum. Insya Allah nanti akan saya bahas di materi berikutnya bagaimana cara mandi besar, bagaimana tayamum ya. Cara mensucikan hadas kecil ya. Cara mensucikan hadas kecil yaitu cukup dengan cara berwudu atau tayamum jika tidak ada air. Kemudian cara mensucikan najis mukhaffafa yaitu cukup memercikkan atau mengusap dengan air. Ya, najisnya itu cukup dipercikkan, dikasih air, kemudian diusap. Ya. Kemudian cara mensucikan najis mutawasitoh dengan cara menyiram dengan air sampai warna, bau, dan rasa hilang. Ya. Kemudian cara mensucikan najis mughaladoh yaitu dengan menyiram air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, demikian penjelasan
Dari saya anak-anak terkait dengan toharoh atau bersuci. Insya Allah materi selanjutnya saya akan memberikan contoh video bagaimana cara mandi besar yang benar, bagaimana cara berwudu yang benar, dan bagaimana cara menghilangkan najis mukhofafa, mugholado, ya, dan najis mutawasito. Dan saya akan memberikan bagaimana cara tayamum yang benar sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Demikian materi kita hari ini anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat fi dunya wal akhirat. Tetap jaga kesehatan. Demikian materi kita hari ini anak-anak. Semoga sedikit ilmu ini bisa membawa manfaat fi dunya wal akhirat. Jangan lupa dukung terus video pembelajaran Sepemda Kediri dengan cara like, subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.